Kembali lagi dalam program Remaja dan Budaya bersama Fauzan sampai jam 5 sore nanti, dan pastinya tadi Fauzan sudah menginformasikan bahwa tepat di jam 4 lebih 15 menit ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan narasumber kita hari ini, yaitu seorang seniman muda dan juga cantik bernama Sherlyn Junus, di mana tema kita pada sore hari ini adalah inspirasi di tengah pandemi ya. Sedikit tentang Sherlyn Junus, dia ini merupakan seniman muda yang berhasil melukis di atas media masker, di mana maskernya ini menjadi sangat populer di kalangan istana negara ya. Dan sekarang saya sudah tersambung dengan Sherlyn Junus, langsung aja kita sapa. Halo, selamat sore. Selamat sore, Hai Sherlyn atau Charlene atau gimana nih bacanya nih? Charlene. Shailin, Charlene. Shailin. Charlene aja dong, Charlene aja. Oke, Sherlyn apa kabarnya sore hari ini? Baik kabarnya. Baik ya kabarnya ya. Oke, Sherlyn, kalau boleh tahu sekarang kamu posisinya lagi ada di mana nih? Di rumah atau di mana? Lagi di rumah. Lagi di rumah ya. Baik, Sherlyn, kegiatan kamu selama pandemi COVID-19 ini ngapain aja nih? Kan mungkin banyak sekali kegiatan-kegiatan yang akhirnya harus dibatasi, seperti apa? Mungkin kuliah harus jadi kuliah online atau bekerja harus dari rumah. Nah, kalau kamu kegiatannya apa aja nih? Eh, Selama pandemi, Mhm. saya mengikuti kelas online, saya Oke. juga melukis di atas masker. Mhm. Saya juga menjualnya secara online, baik WhatsApp, melalui Mhm. website, Mhm. atau Instagram saya, @charlene_art, Mhm. dan saya juga menyumbangkan keuntungan saya untuk membeli masker N95 sama masker kain untuk rumah sakit, juga panti asuhan yang membutuhkannya. Oh, berarti kamu melakukan kegiatan donasi juga ya selama pandemi ini ya? Iya, betul. Wah, seru banget. Baik. Nah, kalau boleh tahu nih, kamu nih mulai dari kapan nih menekuni dunia seni lukis ini? Kamu mulai suka ngelukis tuh dari umur berapa, Sherlyn? Seni adalah minat saya sejak saya berusia 3 tahun. Mhm. Sejak kecil, saya melukis di atas kertas, dan setelah itu memulai melukis di atas kanvas. Mhm. Terus lukisan saya dipamerkan di beberapa museum nasional Indonesia. Oke. Awal tahun ini saya melukis di media baru, yaitu di masker kain. Mhm. Selain masker, saya juga bisa melukis di atas sepatu, dompet, dan tas. Oke, berarti memang medianya nggak hanya kanvas dan kertas saja ya, tapi kamu sudah mencoba dengan media-media lain. Betul. Nah, selain masker, sepatu dan juga dompet, ada nggak media lain yang mungkin pengen banget nih kamu coba lukis di atas media tersebut tapi belum kesampaian sampai hari ini? Mungkin di atas ornamen gitu, kayak kan udah mau Natalan kan. Mhm. Terus kan pasti ada kayak bola-bola Natal gitu. Mhm. Mungkin di atas itu juga bisa, yang saya belum coba kan. Jadi emang tertarik pengen nyoba melukis di atas ornamen untuk hiasan Natal nanti ya? Iya, betul. Oke, mudah-mudahan kesampaian ya. Iya, makasih. Amin. Nah, tapi kalau boleh tahu nih, kamu kan dari umur 3 tahun tadi udah mulai suka dengan seni lukis. Sebenarnya apa sih yang membuat kamu tertarik ngelukis? Apakah memang dorongan motivasi dari orang tua, ataukah dari kecil emang nggak, udah pengennya ngelukis aja? Itu gimana tuh waktu kecilnya dulu, Sherin? Sejak kecil saya sih suka lukis. Dari umur 3 tahunan udah saya lihat foto-foto saya waktu kecil udah suka melukis, karena untuk saya itu melukis bisa mengekspresikan imajinasi saya dan juga bisa mengubahnya menjadi kenyataan. Terus melukis juga bisa memberi saya ketenangan dan kedamaian pada sehari-hari saya. Tapi yang terpenting sih, melukis memberi saya kebahagiaan karena seni tidak ada batasnya dan saya bisa menikmati dalam proses pembuatannya. Berarti memang ngelukis ini jadi semacam ritual yang menenangkan diri kamu ya, Sherlyn ya? Betul. Karena memang kan banyak cara nih. Kalau misalkan orang lagi stres, lagi suntuk, lagi ada masalah, escape-nya tuh banyak banget, escape way-nya. Kamu salah satunya dengan melukis kah cara melarikan dirinya? Ya, betul. Bisa bilang gitu ya. Nah, Ya. kalau bisa dibilang proses dari kamu belajar dari awal banget suka ngelukis di umur 3 tahun sampai kamu ngerasa, wah, pede nih lukisanku udah cukup bagus untuk apa ya, dipamerkan, atau mungkin kamu sendiri udah ngerasa bagus tuh di umur berapa tuh? Mungkin saya sih belum merasa lukisan saya sempurna sih, karena masih ada banyak yang bisa diperbaiki. Tapi saya sih sudah cukup senang dengan lukisan saya sejak saya mungkin SMP 1.
SMP 1 ya? Iya, Oke, kalau boleh tahu sekarang kamu kuliah semester berapa, Sherlyn? baru mulai kuliah sih, baru semester 1. Baru semester 1. Masih mahasiswa baru tapi udah online, sedih ya rasanya ya. Iya, nggak bisa pergi ke universitasnya. Terus juga nggak bisa dandan yang artsy-artsy gitu. Kalau ke kampus kan biasanya pengennya dandan ya nggak sih? Iya. Nah, terus juga kalau misalkan pengen tahu nih, tadi kan kamu udah melukis di dompet, di sepatu juga, di masker juga. Nah, kalau boleh tahu, sudah berapa banyak karya yang kamu ciptakan di atas media-media, khususnya di masker, di sepatu, dan juga di dompet, sudah berapa banyak karya nih yang kamu ciptakan, Sherlyn? Berapa banyak artinya, kayak Mm-mm. berapa biji atau kayak di berapa media yang saya sudah mencobakan? Bisa dua-duanya boleh, di berapa media boleh, di berapa banyak jumlahnya, secara kuantitatif juga boleh. Kalau untuk media sih saya telah melukis di banyak media. Mhm. Udah termasuk akrilik di kanvas, Oke. cat air di kertas, cat kain di masker, cat poster di patung tanah liat, Mhm. dan bahkan cat kulit di sepatu. Mhm. Tapi untuk kuantitinya mungkin udah lebih dari 400 maskeran untuk tahun ini sih. Oke, 400 masker untuk berapa desain? Untuk 400 desain. Oh, berarti 400 itu semuanya beda-beda? Iya, beda-beda. Luar biasa, luar biasa. Pokoknya dalam setahun kamu bisa membuat 400 karya itu menurut saya pribadi pencapaian yang cukup menarik ya. Karena saya pribadi seorang ilustrator tapi masih males-malesan buat bikin karya. Nah, terus oke, kalau ngomongin soal inspirasinya, kenapa sih? Datangnya dari mana pertama kali kamu tercetus niat kepikiran untuk ngelukis di atas masker? Boleh diulang pertanyaannya? Pertama kali dapat inspirasinya dari mana? Sehingga kamu berani nih kepikiran untuk mulai melukis di atas masker, itu inspirasinya dari mana, Sherlyn? Oh, jadi Mhm. pertama kali sih saya melukis di masker sendiri. Mhm. Karena kan ketika pandemik melanda Jakarta pada awal Maret, insting saya mengatakan bahwa masker kain bisa menjadi tren fashion di tengah pandemi. Oke. Jadi semua orang pasti akhir tahun ini pasti semuanya pakai masker. Mhm. Jadi kan saya kan punya masker sendiri. Jadi saya melukis di atas masker kain saya agar bisa melihat lebih menarik. Karena kan masker-masker di pasaran kan sangat polos. Mhm. Jadi pertama-tama sih saya hanya melukis masker untuk diri saya sendiri. Tetapi setelah saya memakainya, teman-teman dan keluarga saya sangat menyukai hasil lukis masker saya. Mhm. Mereka bahkan yang mendorong saya untuk mengembangkannya menjadi usaha kecil. Oke. Nah, kalau boleh tahu proses pembuatannya, apakah kamu sketch dulu di kertas terus baru kamu kerjain di atas masker, atau memang yang di masker itu udah digital print? Maskernya sih saya dapatnya masker polos ya. Mhm. Saya dapat masker polos yang 3 layer. Terus Mhm. saya kan ada custom dari customer saya kan. Mhm. Terus saya langsung pakai pensil, lukis di maskernya. Nggak pakai kertas, nggak pakai print. Jadi langsung pakai tangan gitu. Oh, berarti langsung pure karya di atas masker ya, tidak melalui Iya. digital print ya? Nggak. Wah, seru banget nih. Nah, terus juga kalau boleh tahu nih dari range harga masker yang kamu jual, ini kamu jual gak sih? Iya, saya jual. Kamu jual ya. Kalau boleh tahu range harga masker lukisan kamu itu kisaran dari harga berapa sampai berapa, dan faktor pembeda harganya apa? Jadi Mhm. saya sih mulai custom saya dari 150.000. Mhm. Terus itu untuk desain yang sangat simple sih kalau 150.000. Oke. Tapi bisa sampai 600.000 ke 700.000 per masker. Oke, berarti ya? Karena kan setiap karya seni memiliki desain yang beda kan. Terus kalau untuk desain yang lebih kompleks bisa lebih mahal karena juga memakan waktu saya juga lebih banyak daripada desain yang lebih sederhana. Nah, ini menarik nih. Berarti kalau ngomongin soal proses pembuatannya, proses kamu ngelukis di atas masker itu membutuhkan waktu berapa lama, Sherlyn? Untuk saya sih beda-beda, tergantung kesulitannya dan di media apa yang saya lukis. Untuk desain yang lebih kompleks bisa memakan waktu lebih dari 5 jam, bahkan bisa sampai sehari-hari. Tetapi kalau desain yang sederhana bisa memakan waktu sekitar 1 jam. 1 jam. Itu 1 jam langsung siap pakai atau kamu keringin dulu?
habis dipakai? Habis saya selesai lukis, saya keringin dulu, terus saya taruh gloss varnish biar kalau dicuci lukisan yang masternya nggak hilang. Oke, menarik banget ya. Nah, kalau misalkan respon sendiri dari masyarakat saat ini, mungkin kan awalnya responnya dari teman-teman dan keluarga nih. Nah, kalau dari publik sendiri gimana nih? Melihat hasil karya masker lukis kamu, pendapat mereka tuh apa sih? Ada yang mungkin ngerasa, wah ini peluang yang bagus banget, atau mungkin ada komentar-komentar negatif gak sih? Sampai sekarang sih belum ada yang negatif, semuanya positif semua. Saya sih dari orang-orang lain di dunia juga bilang bagus sekali karyanya, sangat kreatif dan sangat inovasi, bisa membuat masker yang desainnya menarik, desainnya cantik, desainnya unik. Terus juga kan saya juga posting di Instagram dan ternyata orang yang di luar negeri seperti Amerika, Australia, Singapura, mereka juga tertarik. Jadi mereka juga pesan dan saya juga mengirimkan internasional masker saya. Oke, berarti shipping international shipping juga kamu ya? Betul. Oh, menarik banget. Nah, kalau boleh tahu nih, pertama kali ketika kamu tahu masker buatan kamu, masker lukisan kamu dipakai oleh Wakil Presiden Indonesia Bapak Ma'ruf Amin, perasaan kamu gimana, Sherlyn? Wah, hari itu sih saya sangat terkejut, saya sangat senang dan saya bangga sekali bisa dipakai Bapak Ma'ruf Amin. Saya tidak pernah menyangka bahwa Wakil Presiden kita, Pak Ma'ruf Amin, akan memakai masker lukis saya pada hari kemerdekaan. Saya merasa ini pasti mimpi yang telah menjadi kenyataan. Wah, tapi memang untuk prosesnya sendiri pasti kan ada dong proses-proses sehingga masker kamu bisa sampai di notice sama Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Prosesnya itu gimana? Apakah memang kamu kirimkan sampel ke istana atau gimana nih, Sherlyn? Bukan sih, jadi kayak suatu hari waktu saya lagi kayak di Instagram saya ada seorang pelanggan dari sana yang menemukan usaha kecil saya dan dia memesan masker lukis bertema Hari Kemerdekaan ke-75 Indonesia Maju. Dia pesan kayak 5 ke 7 masker, saya juga nggak tahu mau dikasih siapa kan. Jadi saya dengan senang hati melukisnya untuk pelanggan tanpa mengetahui bahwa itu akan diberikan kepada pemimpin-pemimpin Indonesia. Jadi pada hari kemerdekaan, saya diteruskan artikel dengan masker lukis kemerdekaan saya yang telah dipakai oleh Wakil Presiden kita, Bapak Ma'ruf Amin. Saya sangat terharu dan bersyukur atas kesempatan itu. Oke. Berarti memang prosesnya seperti proses transaksional biasa ya. Ada yang beli, terus ternyata yang beli ini dikirimkan ke pemimpin negara gitu, Sherlyn ya? Iya, betul. Nah, kalau untuk dampaknya sendiri, setelah masker kamu dipakai oleh orang-orang penting di negara ini, dampaknya setelah itu apa? Apakah mungkin ada tokoh-tokoh lain yang juga ikut order di sosial media kamu atau gimana, Sherlyn? Setelah Bapak Wapres Ma'ruf Amin, saya juga pernah dapat pesanan untuk Bapak Basuki Purnama, Pak Ahok. Dia juga pernah pakai masker saya dan saya juga senang, dan selain dia juga ada banyak perusahaan yang juga pesan untuk melukis di logo perusahaan mereka di atas maskernya. Oke. Nah, kalau untuk ini kerjasama sendiri, kamu melakukan kerjasama nggak sih untuk promosi karya masker kamu? Misalkan kamu bekerja sama dengan tokoh siapa, kamu kirimkan maskernya, terus dia pakai, terus nanti dipromosiin gitu nggak sih? Bukan sih, saya sih belum coba. Belum coba ya, tapi memang ada kepikiran. Iya, mungkin di future ya, mungkin di masa depan. Tapi sih sekarang sih saya cuma melukis yang permintaan customer saya sih. Oke. Nah, kalau untuk perkembangan industrinya sendiri nih dari kamu pribadi, ya kan? Kalau misalkan dulu mungkin beli masker itu jadi salah satu hal yang kayaknya sulit banget karena semua orang rebutan. Nah, sekarang udah banyak banget nih orang-orang yang bikin masker sendiri, terus juga menjual masker dengan harga murah. Persaingan, kasarnya kita bilang persaingan ya. Persaingan di bisnisnya sendiri sekarang seperti apa? Masih banyak gak sih yang order masker di kamu? Masih banyak sekali sih. Masih banyak sekali. Iya. Oke, baik. Nah, kalau misalkan masker kamu sendiri juga untuk karya-karyanya, bahkan yang dipakai di istana, itu inspirasi gambarnya dari mana, Sherlyn?
Saya sih terinspirasi oleh banyak hal. Terkadang saya terinspirasi oleh alam di sekitar saya. Kalau nggak film atau buku yang saya baca atau tonton, atau berita terkini, atau musik juga bisa inspirasi saya. Atau bahkan seniman-seniman lain yang kasih lihat lukisan mereka, saya juga terinspirasi mereka. Oke, baik. Nah, kita berandai-andai sedikit nih, Sherlyn ya. Kalau misalkan, kan sekarang sudah banyak orang yang, hampir semua orang bahkan punya masker, itu lebih dari 2, ya kan? Satu untuk dipakai, satu untuk cadangan, untuk gantian lah ya. Nah, kita berandai-andai kalau misalkan ternyata kebutuhan akan masker ini sekarang menurun, terus akhirnya yang order ke kamu semakin dikit. Kamu tertantang untuk melukis di media apa lagi nih, kalau misalkan nanti masker ternyata orderannya sudah berkurang? Saya sih sekarang udah terima orderan, selain masker udah banyak yang pesan di atas tote bag, sepatu, dan dompet sih. Jadi kalau maskernya yang turun, saya bisa melukis di atas media yang lain, karena market saya untuk media lain juga banyak. Jadi saya udah ada backup plan, atau saya udah ada goal baru. Oke, baik. Aku mau order juga, boleh nggak? Boleh dong. Tapi aku medianya nggak mau masker. Nggak mau sepatu, nggak mau dompet. Ya, tote bag. Nggak mau di tote bag juga. Mau di nasi, bisa nggak di nasi? Di nasi. Satu butir nasi gitu kamu lukis. Bisa sih, satu warna doang tapi. Satu warna doang ya? Nggak bisa bergambar-gambar ya? Bisa, tapi saya harus pakai tusuk gigi. Oke, itu intermezzo aja sedikit ya. Nah, baik, Sherlyn. Terakhir nih, karena mungkin saat ini kan banyak sekali seniman-seniman yang terkena dampak dari pandemi COVID-19. Ada yang mungkin rezekinya terhenti sementara, ada mungkin yang kerjaannya banyak yang batal, invoice-nya banyak yang tertunda. Nah, kamu punya pesan apa nih buat teman-teman yang juga bergelut di industri seni supaya tetap bisa produktif dan mendapatkan inspirasi-inspirasi baru di tengah pandemi COVID-19? Jadi kan seni sebenarnya kan di mana-mana, kita di rumah melihat furniture kita, atau kita pergi keluar lihat di mall juga banyak seni kan. Jadi kan seni kan dapat membawa kita kemana saja. Ini bisa membuat mimpi kita menjadi realitas hanya dengan menggunakan tangan dan pensil. Jadi kita harus selalu percaya diri untuk mencoba dan ingat bahwa tidak ada seni yang benar atau salah, tidak ada seni yang jelek atau bagus, semuanya seni itu unik di cara mereka sendiri. Jadi saat pandemi ini kan kita punya banyak waktu dan pandangan kita kan juga berubah karena setelah COVID kan udah pasti beda new normalnya dari tahun kemarin kan. Jadi karena ini bisa menjadi inspirasi baru atau motivasi baru bagi kita untuk menciptakan sesuatu. Kita juga memiliki potensi untuk melakukannya. Semua bisa memiliki potensi untuk melukis atau menggambar. Jadi kita harus semangat terus dan salam sehat dan terus berkarya untuk negara kita, negara Indonesia. Oke, baik. Berarti memang syaratnya adalah harus punya niat, kemauan untuk terus berkarya meskipun banyak halangan ya, Sherlyn ya? Iya, betul. Baik, nah ini satu pertanyaan mungkin sedikit trivia nih buat kamu, Sherlyn. Aku mau nanya satu hal, di tengah pandemi COVID-19 ini, hal apa sih yang paling pengen banget kamu lakuin? Maksudnya yang udah kamu kangenin banget pengen kamu lakuin nih, karena mungkin selama COVID gak bisa. Kalau saya pribadi, saya pengen banget nonton konser. Kalau kamu apa? Saya mau traveling ke luar negeri. Siap, semoga kita sama-sama berdoa, semoga pandemi COVID-19 segera berakhir di dunia, sehingga kita bisa beraktivitas lagi nih seperti dulu ya, Sherlyn ya? Iya. Amin. Baik deh, oke kalau gitu terima kasih banyak atas waktunya ya, Sherlyn ya. Iya. Semoga sehat, semoga rezekinya lancar, dan semoga sukses terus di karirnya di industri seni lukis ya. Ya, terima kasih Bapak atas jam ini dan sehat selalu. Iya, sehat selalu juga untuk Sherlyn ya. Iya. Baik, selamat sore Sherlyn, selamat beraktivitas ya. Iya, selamat sore. Iya, itu dia obrolan singkat saya bersama dengan Sherlyn Junus, seorang seniman muda
yang tadi udah cerita nih bagaimana pengalaman dan proses dia berkarya sehingga karya lukis di atas media maskernya bisa dilirik oleh orang istana. Bahkan setelah dilirik oleh orang istana, banyak juga tokoh-tokoh yang memesan masker ke si Sherlyn ini. Pastinya kita sama-sama berharap supaya pandemi COVID-19 segera berakhir di dunia ini supaya kita bisa kembali beraktivitas normal seperti sedia kala. Tapi meskipun saat ini kita sama-sama tengah menghadapi pandemi COVID-19, jangan dijadikan alasan untuk bermalas-malasan. Kita harus pintar mencari celah untuk terus berkarya dan terus menemukan ide kreatif sehingga kita bisa menjadi sosok yang inspiratif bagi banyak orang. Tetap di Remaja dan Budaya. R&B, Remaja dan Budaya.